Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Wiwi. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tahap awal melakukan wawancara. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan narasumber. 3. Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Selanjutnya, menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEB. Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya, menuliskan informasi berdasarkan dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan POEB. Oke anak-anak, kita lanjut mapel matematika. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut ini. Kalian lihat, ini contoh garis bilangan ya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Selanjutnya, menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari 4 tambah 5 menggunakan garis bilangan. Oke, kita gambar garis bilangannya dari 0 sampai 10. Kemudian kita tentukan di manakah letak angka 4. Ya, dari 0 ke angka 4 ya. Kemudian ditambah 5. Kita tarik dari 4, 5 langkah ke kanan.
1, 2, 3, 4, 5. Ada di angka 9. Kemudian tarik garis panah, tanda panah itu adalah 5. Jadi 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Bisa ditulis 4 tambah 5 sama dengan 9. Contoh kedua, tentukan hasil dari 9 tambah 5 dengan garis bilangan. Kita gambar dulu. 9 letaknya ada di angka 9, dari 0 ke angka 9, itu adalah 9 langkah. Kemudian 5, kita berangkatnya atau mulainya dari angka 9, 5 langkah ke kanan. Dia berhenti di angka 14. Jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14. Oke anak-anak, kita lanjut materi SPDP tentang karya seni dekoratif. Gambar dekoratif adalah menggambar motif hiasan pada benda. Tujuannya agar benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif dibuat secara sederhana, namun tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Motif hiasan biasanya berupa hewan, bunga, atau tumbuhan. Motif-motif hias banyak dijumpai pada kain songket, kain batik, kain tenun, relief candi, dan ukiran wayang. Keindahan setiap motif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Macam-macam garis. Garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, dan garis spiral. Alat dan bahan menggambar dekoratif antara lain buku gambar, pensil warna, pensil, dan penggaris. Simak tugasnya ya anak-anak. 1. Sebutkan tahap awal melakukan wawancara. 2. Tentukan hasil 8 tambah 5 dengan garis bilangan. 3. Keindahan motif pada karya dekoratif terletak pada titik-titik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian difoto, dan dikirim ke WA guru. Selamat belajar!